Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kang Aryo, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Oke. Kang Aryo, kesibukannya apa nih? Saya sekarang sibuk di rumah saja sebenarnya. Yang bener. Kita ngikutin program pemerintah work from home, jadi kita kerja dari rumah. Oh, tapi kerja dari rumah. Kerjanya di bidang apa, Kang Aryo? Saya sih alhamdulillah wira swasta di bidang event organizer. Oh, IO. Kita di marketing communication, bergerak di beberapa perusahaan. Jadi karena klien kita juga kerja dari rumah, kita menyesuaikan juga kita kerja dari rumah. Oh, keren dong. Jadi paling ketemunya kalau pas kita syuting, misalnya kita live streaming baru ketemu. Tapi most of the time kita memang koordinasi semua sekarang by online. Zoom, WhatsApp, Meet, apapun lah itu. Jadi dulu waktu SMA itu di Semansa angkatan berapa, Kang Aryo? Saya masuk tahun 90, keluar 94. Berarti 4 tahun. Ntar dulu nih. Bagian sini nih yang saya dengar mitosnya lucu, katanya nggak diakui dari angkatan 93 tapi tidak diinginkan di 94. Itu gimana? Jadi yang menginginkan lo angkatan berapa sebenarnya? Jadi tadi seperti gue bilang, gue masuk 90, keluar 94. Berarti kan ada ekstra 1 tahun dibandingin mungkin yang normal-normal di SMA 1. Walaupun nggak sendiri, ada beberapa orang juga. Rata-rata setiap angkatan ada kok. Jadi kurang lebih intinya masuknya harusnya lulus 93, keluarnya ini tapi akhirnya 94. Itu program pertukaran pelajar ya namanya? Iya, jadi waktu itu saya ada sekitar 3 orang dari SMA 1, 4 orang dari SMA 1 yang terpilih waktu itu untuk pertukaran pelajar. Di mana waktu itu dikirimnya, Kang Aryo? Pertukarannya pelajar mana? Gue itu kebagian ke New Zealand. Jauh. Auckland, New Zealand, Southern Hemisphere. Jadi kalau yang di Southern Hemisphere itu waktu sekolahnya beda sama kita. Oh gitu. Dia startnya Januari, beresnya Desember. Beda sama kita dari Juni, Juli, pertengahan tahun lah. Kurang lebih kalau kita sama sama Northern sama. Amerika, Eropa kurang lebih sama. Terus kira-kira teman-teman lu itu menolak angkatan lu, ditolak di sini angkatan itu, memang mereka iri atau bercandaan aja sih, bercandaan. Secara di 93 cuma 1,5 tahun. Dan di 94 1,5 tahun juga. Berarti bercandaannya itu memang segitu terkenalnya bercanda itu sehingga lo di mana-mana tuh terkenal. 93 nggak diaku, 94 nggak dipengenin. Jadi gitu. 93,5 katanya. Tapi sekarang jadinya resminya lo itu angkatan berapa jadinya? Kalau ngomong resmi berdasarkan STTB ya 94. Oh, tetap 94. STTB, tapi karena memang masuknya barang-barang pada 93, ya justru teman-teman gue jadi lebih banyak. Oh iya, itu sih untungnya ya. Pada akhirnya seumuran juga kan. Iya. Pada akhirnya kan mereka juga main. Ada yang lebih canggih dari gue gitu kan, ada yang sama gitu kan. Jadi ya luar biasa. Udah dewasa sih, kita sama aja sih. Terus lu kehilangan itu dong, waktu kenakalan remaja dong. Lu di luar negeri sama di sini. Justru gue extend kenakalan gue jadi 4 tahun jadinya. Kalau cuma 3 tahun habis gitu kuliah serius, ya 4 tahun justru. Tapi lu kayak ketua harian juga nggak? Sempat jadi ketua harian Gang Selot kalau ketua harian kan? Gue kebetulan kalau di Gang Selot nggak terlalu intens. Anak baik-baik Gang Selot lah ya. Karena zaman gue itu zaman burung kawin istilahnya. Jadi bantunya pacaran semua. Kalau masuk siang itu pulangnya sore. Jam 5 itu kalau udah musim. Bogor kan hujan melulu kan. Gitu. Musim panas gimana. Jadi kalau sore-sore itu kita ngarep hujan. Supaya kita pulangnya jadi lama. Gitu. Jadi kita bisa berdua sama pacar kita lebih lama di sekolah. Jadi istri yang sekarang pacaran di SMA dulu? Enggak juga. Udah angkatan. Ketemunya juga bukan SMA 1. Gitu. Istri yang sekarang gue udah keluar, udah kuliah setahun, dia baru masuk ke SMA 1. Gitu. Udah 4 tahun. Tapi waktu lagi musim burung kawin kemarin itu seangkatan. Masih ingat orangnya? Mau disebutin kan namanya? Jangan. Oke Kang, mantap. Soal SMA itu pasti nanti ke kulik-kulik abis ini.
Kayak gue tahu lu di Kasmansa, lu tuh ngurusin hubungan dengan sekolah. Iya. Ya. Jadi dan kita tahu kalau Kang Aryo ini pernah juga ngurusin jadi pengurus di Kasmansa di pengurus-pengurus sebelumnya. Ada pernah ya? Pernah sekali. Nah, itu apa yang diurusin sama Kang Aryo hubungan dari Kasmansa dengan pihak sekolah? Itu apa sih yang dilakukan? Jadi di bidang yang saya Kang, sorry Kang, kalau mau minum loh. Ini siap. Enak loh, ini sari kacang hijau. Dari tadi sih sebenarnya ngincar, cuman mau dikocok-kocok dulu soalnya. Oh ya boleh. Santai. Jadi itu Kang Aryo tuh hubungan dengan pihak sekolah. Sambil diminum aja. Pihak sekolah tuh dalam hal nggak hanya dalam hal sosial dong pastinya. Apalagi dalam kondisi pandemi sekarang ini memang banyak yang terdampak. Cuma kan zaman sekarang semua teknologi udah maju. Betul. Kadang-kadang kita mengusulkan untuk memberikan informasi tentang cara-cara proses belajar mengajar melewat jalur-jalur internet. Tapi rupanya mereka juga, guru-guru juga sudah secanggih itu. Betul. Nah, kira-kira setelah itu apa yang Kang Aryo usulkan untuk bisa memberikan teman-teman di sekolah antara orang tua murid, siswanya, mungkin sama guru-gurunya bisa belajar, bisa melalui proses belajar mengajar ini bisa lebih efektif. Minimal memberikan tidak harus merubah, maksudnya betul. Apa yang bisa kita bantu untuk teman-teman yang sedang melakukan proses belajar mengajar, baik itu guru, murid maupun orang tua muridnya ya. Betul. Terus terang sampai saat ini sih seperti tadi Kang Gugu sudah bilang, memang murid-murid sekarang dan guru-guru yang sekarang kan mostly milenial nih. Yeah. Mostly di bawah 39 lah. Yeah. Itu kan hitungannya milenial ya. Mereka juga udah sangat tech savvy. Istilahnya mereka udah ngerti teknologi, jadi memang sebenarnya nggak gaptek lah kali nggak gaptek, betul nggak gaptek gitu kan. Jadi memang kalau ngomong di sisi situ peran kita akan tidak terlalu besar, terlalu besar karena kita juga sudah ada pembicaraan gitu kan dengan pihak sekolah jika memang ada yang butuh, karena kalau melihat potensi alumni itu kan cukup besar, pasti besar banget. Kita kan di berbagai bidang itu memang banyak yang expert juga. Betul. Justru wadah ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah jika memang mereka butuh pencerahan ibaratnya kan dari orang-orang lebih pakar, mungkin orang lebih punya jam terbang lebih tinggi. Tapi sampai saat ini belum ada request gitu. Dan kebetulan anak saya kan di SMA 1 juga. Anak di SMA 1 juga. Jadi saya sangat-sangat bisa melihat bagaimana proses belajar mengajar jarak jauh ini gitu kan. So far kalau saya lihat memang nggak ada kendala apapun dari sisi teknis segala macam. Memang cuman kenyamanan antara tatap muka dan jarak jauh itu memang sangat berbeda. Touch-nya juga beda. Kenyamanan komunikasinya juga beda. Betul. Kadang-kadang memang ada aja gitu kan yang kameranya nggak nyala, kendala-kendala teknis itu yang kita pengen bantu tapi sebenarnya itu juga agak di luar kekuasaan kita gitu, kurang lebih gitu kan. Pada saat ada yang mungkin device-nya kurang kompatibel dengan kondisi sekarang gitu kan. Walaupun ada juga mungkin yang apalagi sekarang pemerintah udah ngasih ini sebenarnya udah ngasih kuota gitu kan. Saya sendiri anak saya dua-duanya dapat juga gitu kan. Itu dalam prakteknya dapat benar kuota itu? Betul, mereka dapat 10 giga setiap bulan. Gitu. Berarti apa yang dicanangkan pemerintah itu terbukti ya? Terbukti ya, so far sih terasa sama anak-anak saya sendiri lah. Gitu. Nah makanya dengan kita melihat kondisi seperti itu, justru kita mencari hal lain yang kita bisa contribute back to school gitu kan. Kurang lebih gitu. Kan urusannya hubungan sekolah itu kan pertama pasti hubungan dengan guru. Kedua tuh pengembangan siswa. Terus yang ketiga adalah dukungan sekolah. Nah, dari terkait dengan hubungan dengan guru, pasti Kang Aryo udah banyak berbicara dengan banyak guru-guru di sekolah, termasuk mungkin kepala sekolah dan mungkin guru yang masih pernah mengajar kita zaman dulu ya, masih ada Bu Deti dan teman-teman mungkin sedikit, tapi masih ada hubungannya kita dengan pihak sekolah.
Terus untuk pengembangan siswa kira-kira apa yang bisa kita teman-teman IKA Semansa bisa kontribusikan untuk dalam sisi pengembangan siswa itu kira-kira apa tuh Kang Aryo? Kita sebenarnya memang punya program, ada 2 program sebenarnya. Ya. Dan itu sebenarnya ternyata memang sudah beberapa kali juga dilakukan oleh OSIS. Jadi tinggal OSIS sekolah ya. OSIS sekolah, Okay. tinggal kita bersinergi dengan mereka, kebutuhannya apa, kapan mau dilakukannya, apa yang bisa kita support, lebih seperti itu. Oke. Jadi khususnya buat anak-anak kelas 12 sebenarnya, bentar lagi mereka akan lulus, mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mungkin masih ada yang galau kurang lebih. Nah, gua mau lanjut kemana sih gitu. Iya, betul. Nah, mungkin dari kita sebagai alumni yang sudah merasakan, udah melewati tahapan itu bisa memberikan pencerahan kepada mereka. Nah, itu udah pernah dilakukan belum? Selain oleh OSIS ya? Belum sih, saya rasa sih belum. Karena ini bisa jadi sebuah sinergi antara IKA Semansa dengan OSIS untuk melakukan itu Edufair misalnya. Edufair ya mungkin lebih cocoknya bukan kalau job fair mungkin masih jauh buat mereka ya, karena mereka dari SMA mungkin masuk mungkin bukan job fair tapi career fair kali. Career fair juga masih jauh, mereka kan mau kuliah dulu. Ya minimal mereka tahu aimnya apa, tujuan kedepannya apa. Minimal mereka tahu. Saya mau jadi, istilahnya kalau zaman TK saya mau jadi polisi, berarti kan harus sekolah harus masuk Akpol gitu. Saya mau jadi dokter, berarti saya kan harus kuliah di jurusan kedokteran. Kedokteran mana aja nih yang ada? Ada di UI gitu kan. Ada di UGM misalnya. Sekarang ada ITB gitu. ITB udah ada kedokteran juga. Bercanda itu. Caranya kemarin. Khusus. Dikat aja itu. Enggak ada yang dikat. Kan kalau untuk hubungan urusan dukungan sekolah. Nah, dukungan sekolah ini kira-kira apa yang dilakukan IKA Semansa kepada alma maternya? Sampai saat ini sih di tim saya kan ada Budi angkatan 2003. Oh, Kang Budi 2003 juga? 2003 ada Fitri 94 dan ada Teh Murni 92. Ya. Budi itu cukup intens berhubungan dengan sekolah karena dia juga punya les privat. Les privat kebanyakan siswanya dari SMA 1. Kang Budi itu 2003. Halo teman-teman 2003. Salam buat Kang Budi ya. Iya, nah saya juga nggak sama dia soalnya. Oh gitu. Jadi memang dia lebih sering berhubungan sama guru-guru untuk tahu udah sampai mana sih pelajaran mereka gitu kan. Jadi pada saat dia ngasih les, nyambunglah kurang lebih sama apa yang sedang mereka pelajari. Nah, dia sering berhubungan sama Bu Deti, Bapak Suki, beberapa guru yang lain lah yang ada di sekolah gitu. Jadi dia lebih sering, dia udah mengutarakan niat baik dari alumni apa yang bisa kita kontribusi gitu. Tinggal nanti sebenarnya sih karena kendala pandemi ini aja sih yang kita jadi sedikit terbatas. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin di awal Januari atau tengah Januari kita bisa intens lagi dengan pihak sekolah untuk mengetahui apa aja sih yang kita bisa lakukan khususnya misalnya di Edufair itu. Kalau saya lihat juga kan dengan adanya teknologi sekarang juga kita bikin ngobrol-ngobrol seperti ini juga kita mentargetkan informasi ini kepada teman-teman juga di Semansa kan ya. Jadi kan mungkin teknologi ini kita nggak bisa ngebayangin experience yang sudah pernah dilakukan waktu offline, mungkin bisa juga kita implementasikan di dunia online. Tapi itu pasti imajinasinya nggak ada batasnya. Nanti tinggal bagaimana caranya Kang Budi atau Kang Aryo lewat Kang Budi dengan teman-teman di Semansa bisa berkolaborasi, bisa ngobrol bareng. Siapa tahu ada sinergi yang bisa kita manfaatkan lewat teknologi kan. Justru Koreas ini bisa kita manfaati juga buat Edufairnya. Misalnya di setiap minggu kita undang alumni Semansa yang mungkin ada yang lulusan IPB, ada yang lulusan pasti. lulusan Unpar, ITS, itu pasti kita lakukan. Luar negeri gitu. Selama narasumber kita punya waktunya nanti kita akan lakukan itu kan. Selama ini mungkin sekitar 1 tahun ya Kang Aryo ngurusin di kepengurusan yang sekarang IKA Semansa ya. Walaupun dengan kondisi pandemi dari Februari yang lalu ya. Itu apa suka dukanya untuk melakukan kegiatan di bidang hubungan dengan sekolah ini yang Kang Aryo rasakan?
ngerasa lebih muda. Terus muda aja sih sebenarnya ya. Kalau kita main ke sekolah mulu tuh jadi inget mulu gitu zaman-zaman. Emang masih ada yang kenal sama lu di sekolah? Guru-guru masih ada yang kenal. Pak Suti, Bu Deti, Bu Riri masih ada kenal. Siap. Nanti kita undang Pak Basuki atau Bu Deti ya kalau ada waktu Pak. Lumayan ngetop sih dulu emang gitu. Waduh, luar biasa. Udah nggak diakui angkatannya ngetop lah ya. Lumayan lah. Kan punya target nggak bidang hubungan sekolah ini terhadap alma mater? Kira-kira targetnya ada apa yang bisa ditargetkan untuk sampai ke pengurusannya Kang Aryo di periode sekarang ini berakhir, targetnya apa? Kalau di bidang saya itu kan memang hubungan dengan siswa dan guru. Ada satu target, pertama mungkin sedikitnya memperbaiki hubungan antara alumni dengan guru. Ya. Karena yang sebelumnya ada sedikit kekurang nyamanan sehingga mungkin itu harus kita dekati lagi. Adakah ketidaknyamanan sebelumnya pernah terjadi? Rumornya begitu. Tapi sifatnya kan tentunya miskomunikasi pastinya. Betul miskomunikasi aja. Makanya justru itu kan kita harus perbaiki itu. Yeah. Nah, ada beberapa guru juga baru tahu kalau ternyata pengurusnya sudah berganti gitu. Baru tahu ya, beberapa bulan kemarin maksudnya setelah kita berjalan kurang lebih dari 6 bulan, Budi datang lagi ke sana untuk mengutarakan niatan program kita. Ini malah bertanya balik, emang udah ganti ya gitu. Berarti mungkin kita kurang sosialisasi ke guru-guru mungkin kan? Sebenarnya kita berharap salah satu ini ya, media ini juga bisa jadi ajang sosialisasi kepada mereka. Memang waktu itu program pertama kita memang adalah kita mau sosialisasi ke sekolah sebenarnya kan pada saat kita harus pembentukan itu memang program utama kita pertama. Cuma karena datang pandemi di Februari Maret sehingga kita harus mencari cara lain untuk bisa mendekatkan diri ke guru-guru. Akhirnya program pertama kita waktu itu adalah lebih ke sosial sih akhirnya kan kita ada pengumpulan donasi lah gitu lebih untuk sembako khususnya buat guru-guru honorer sama pegawai gitu kan. Full dari Kasmansa. Full dari Kasmansa dan alumni ya. Iya, alhamdulillah. Waktu itu luar biasa besar. Akhirnya bukan cuma guru honorer dan staff aja yang dapat, tapi akhirnya semua guru juga akhirnya kebagian. Alhamdulillah. Itu luar biasa tuh kan. Iya. Kang, satu lagi Kang. Harapan Kang Aryo nih untuk kegiatannya hubungan dengan sekolah di divisi yang Kang Aryo pimpin ini. Harapannya ke depan di periode ini apa? Hubungan sinergi yang harmonis. Itu ya intinya. Betul. Karena kita sama-sama butuh sih sebenarnya. Gitu. Oh pasti. Kita juga kita kan nggak pengen alma mater kita jadi tidak populer lagi. Betul, maksudnya gitu ya Kang ya. Betul. Nah sekarang Kang, saya minta satu ini deh terkait apa yang bisa teman-teman alumni bantu kepada mereka gitu. Itu mungkin lebih mudah bagi mereka. Maupun baik itu kepada teman-teman yang masih sekolah maupun yang sudah lulus tapi masih galau tadi seperti Kang Aryo. Ketua OSIS mungkin. Ya mungkin buat ketua OSIS yang baru, kebetulan memang mereka baru dilantik. Minggu lalu atau 2 minggu lalu. Jangan sungkan-sungkan. Kita alumni welcome untuk membantu. Kalau ada kesulitan atau butuh konsultasi atau apa gitu kan, apapun gitu, nggak cuma harus berhubungan dengan pendidikan, tapi mungkin bicarakan mau bikin semansa day misalnya, tapi kalau kondisi pandemi kan harus dipikirin suatu cara yang menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Kalau yang butuh input, butuh apa, jangan sungkan-sungkan buat kontak kita lah. Jadi teman-teman di sekolah seperti yang Kang Aryo sampaikan, silahkan kalau misalnya mau ada yang dihubungi datang ke sekretariat. Di sini kita bisa kumpul, kita ngobrol bebas, nggak ada senior junior, semuanya atas nama alma mater. Silahkan teman-teman, saya manggil teman-teman yang masih sekolah tetap teman-teman karena saya juga paling cuma kakak kelas bagi kalian. Kang Aryo juga sama. Main ke sini, kita diskusi, kita saling bersinergi. Semoga ini bisa menjadi manfaat buat alma mater kita. Gitu Kang Aryo. Setuju, betul. Terima kasih Kang Aryo atas waktunya. Semoga sukses terus dengan usahanya dan bisa berkontribusi lebih besar lagi kepada IKAS Masa dan alma mater.
Makasih. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.